Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Gerald Andre Tondatuon, dan rekan saya Delasa Petri dan Anggi. Saat ini kami akan menjelaskan terkait mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi, fakta, dan opini. Iya, berikut video kami. Selamat pagi anak-anak, apa kabar untuk hari ini? Ya, luar biasa tentunya. Di hari ini saya sangat senang melihat wajah-wajah yang sangat berseri-seri. Tentu hari ini menandakan akan belajar dengan semangat, giat, serta menjauhkan rasa bosan dari diri kita. Dan sebelum kita masuk pada pembelajaran, hari ini kita buat diri kita lebih semangat lagi. Coba semuanya berdiri. Ya, kita bernyanyi bersama-sama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, luar biasa. Semangat serta talenta yang sudah terlihat ini menandakan pembelajaran kita akan semangat lebih seru lagi. Dan tentu sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, ada yang sudah tahu sebelumnya kita harus ngapain dulu ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Aisera. Hari ini kita akan mendahuluinya dengan berdoa. Dan di saat ini Aisera mohon untuk memimpin doa di pagi hari ini. Dipersilakan Aisera. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, tepuk tangan dulu buat Aisera yang sudah berani untuk tampil di depan memimpin doa kita di pagi hari ini. Ya, kita tepuk tangan dulu semua. Luar biasa keberanian yang sudah ditampilkan oleh Aisera ke depannya nanti mungkin lebih ditingkatkan supaya menjadi anak yang luar biasa. Ya, kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi tentang fakta dan opini. Nah, sebelum kita lebih lanjut dalam pembelajaran fakta dan opini, saat ini kita dengarkan penjelasan fakta dan opini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Delasa Petri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap membawakan kebenaran fakta hari ini? Oke. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Sekarang, coba lihat kanan dan kirinya. Apakah teman-teman kalian hadir semua? Bagus sekali, hari ini hadir semua ya. Nah, untuk melanjutkan pelajaran, agar lebih semangat, ayo kita tepuk semangat dahulu, agar semangat kita pagi hari ini terus bertambah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang fakta dan opini. Nah, sekarang ibu tanya, ada yang tahu tidak apa itu kalimat fakta dan apa itu kalimat opini? Sepertinya belum ada yang tahu ya. Baik, di sini ibu akan kasih contoh. Misalnya begini, Indonesia itu memiliki warna bendera berwarna merah dan putih. Nah, kira-kira menurut kalian itu adalah sebuah kalimat fakta atau opini? Oke, sebagian ada yang menjawab kalimat itu adalah kalimat fakta, dan sebagian ada yang menyebutkan kalimat opini. Oke, jadi kalimat tersebut adalah sebuah kalimat fakta ya. Kenapa Bu? Kok disebut kalimat fakta? Karena itu adalah sebuah kebenaran dan bisa dibuktikan. Karena Indonesia sendiri sudah meresmikan bahwa warna bendera kebangsaannya yaitu berwarna merah dan putih.
Jadi itu adalah sebuah kalimat fakta ya. Nah, sekarang Ibu coba tanya lagi. Matematika itu adalah sebuah pembelajaran yang mudah. Menurut kalian itu adalah fakta atau opini? Coba sekarang Ibu tanya ya. Rizka, menurut kamu itu adalah sebuah kalimat fakta atau opini? Ya, jawaban kamu bagus. Kalimat tersebut adalah kalimat opini. Karena itu adalah sebuah pendapat seseorang. Karena menurut dia itu mudah, tapi mungkin tidak bagi orang lain. Jadi kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat opini. Perlu kita ketahui, kalimat fakta adalah suatu kalimat yang berisi informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya tentunya dengan data, bukti, atau pengamatan. Nah, ada beberapa ciri-ciri kalimat fakta loh. Yang pertama, sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga, bersifat objektif atau bukan pendapat pribadi seseorang. Nah, contohnya itu seperti Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat kedua, seminggu itu ada 7 hari. Dua kalimat tadi adalah contoh kalimat fakta ya, karena memenuhi kriteria ciri-ciri kalimat fakta yang kita sebutkan tadi. Sementara kalimat opini itu adalah kalimat yang berisi pendapat, pikiran, atau perasaan seseorang tentang suatu hal. Nah, kalimat opini belum tentu benar bagi semua orang, karena setiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda tentunya. Ciri-ciri kalimat opini itu, yang pertama, berisi pendapat pribadi. Yang kedua, belum tentu kebenarannya. Yang ketiga, bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, yang keempat, biasanya itu dia menggunakan kata seperti menurut saya, sebaiknya, paling bagus, dan lainnya. Contohnya itu seperti menurut saya pantai itu lebih indah daripada gunung. Kalimat kedua, sepertinya buku cerita kancil itu menarik untuk dibaca. Nah, kalimat tadi termasuk kalimat opini, karena itu adalah pendapat pribadi saya yang pasti berbeda dengan pendapat orang lain atau mungkin pendapat kalian sendiri. Nah, anak-anak, jadi itu ya penjelasan kalimat fakta dan opini. Nah, sebelum kita lebih lanjut dalam pembelajaran fakta dan opini, saat ini kita dengarkan penjelasan fakta dan opini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Jaya Saputri dengan NIM 8600080092. Anak-anak, kesimpulan pada materi kalimat fakta dan opini ini adalah kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui data atau kejadian yang benar-benar terjadi. Fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Sedangkan kalimat atau kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat, saran, atau pandangan seseorang terhadap sesuatu hal. Opini bersifat subjektif, sehingga kebenarannya belum tentu dapat dibuktikan dan bisa berbeda antara satu orang dengan satu orang yang lainnya. Dengan memahami perbedaan fakta dan opini, kita dapat lebih teliti dalam menerima informasi, terutama saat membaca artikel maupun media sosial, sehingga tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Agar kita lebih semangat sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan ice breaking dengan tepuk semangat. Tepuk semangat, mulai. Semangat. Baik, terima kasih. Ya, itulah sebuah penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Della Sapetri dan Anggi. Nah, jadi adik-adik semua sudah tahu kan apa yang dimaksud oleh fakta dan apa yang dimaksud oleh opini. Jadi, dua kata ini adalah dua kata yang berbeda tentunya. Kenapa dua kata yang berbeda? Karena kalau fakta berarti sebuah kebenaran itu. Jadi konsep dalam tanda kurungnya itu kalau fakta adalah sebuah kebenaran. Jadi contoh ketika kita melihat sebuah kebakaran dan ada teman satu di samping kita dan kita ucapkan ini adalah sebuah kebakaran.
Nah, itu adalah sebuah fakta karena di mana kita menyaksikannya secara langsung. Jadi itu adalah sebuah kebenaran karena kita pun sendiri melihat hal tersebut. Dan sebuah opini, apa yang dimaksud dengan sebuah opini? Nah, contohnya di dalam kelas banyak sekali teman-teman yang suka membicarakan teman-teman lain. Nah, itu dinamakan opini karena kita juga belum tahu apa itu benar dan apa itu tidak. Jadi kita kategorikan masuk ke dalam kata opini. Nah, jadi sudah tahu kan apa yang dimaksud oleh kata fakta dan kata opini. Jadi kedua kata ini adalah kedua kata yang berbeda tentunya. Ya, serharap pembelajaran kita di hari ini bisa mudah dimengerti dan bisa dipahami terkait dengan apa yang menjadi materi kita di hari ini. Nah, adik-adik semua, itulah penjelasan dari rekan Sir, yaitu Ibu Della Sapetri dan Anggi. Dan tentunya adik-adik semua sudah mengerti tentang penjelasan dari fakta dan opini. Nah, sebelum Sir akhiri pembelajaran kita, Sir akan menanyakan terlebih dahulu, apakah sudah dimengerti terkait pembelajaran fakta dan opini? Ada yang sudah mengerti? Kalau yang sudah mengerti, bisa angkat tangannya di atas sambil dilambaikan. Ya, Aisera sudah, Angga sudah. Ya, ternyata sudah banyak yang mengerti. Ya, oh ternyata semua sudah mengerti terkait dengan materi kita, fakta dan opini. Nah, kebanyakan opini itu masuk di mana? Ada yang tahu kebanyakan opini itu masuk di mana? Ya, di sosial media. Nah, itu kebanyakan terjadi opini ini di sosial media. Jadi, jadilah bijak, contoh ketika kita menggunakan sosial media, jadilah bijak ketika kita membaca, jadilah bijak ketika kita membuat sebuah status yang akan kita upload, supaya nantinya kita boleh bisa memahami dan mengerti apa fungsi dari sosial media terkait dengan pembelajaran fakta dan opini. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran kita di hari ini, di pagi hari ini. Terlihat semuanya sudah mengerti, terlihat semuanya sudah paham terkait mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi fakta dan opini. Dan di saat ini tentunya menutupi pembelajaran kita di hari ini, Sir akan melihat terlebih dahulu ice breaking untuk masuk pada pembelajaran selanjutnya agar supaya kita jadi lebih semangat. Ya, benar sekali. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, kita tepuk tangan bersama-sama. Ya, dan di hari ini menutupi pembelajaran kita, Sir mempersilakan kalian semua untuk merapikan terlebih dahulu buku, pensil, serta alat tulis pembelajaran di pagi hari ini. Ya, karena Sir melihat semuanya sudah merapikan peralatan belajar, diundang salah satu teman untuk bisa memimpin doa seperti Aisera tadi. Ya, Angga. Dipersilakan Angga. Iya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak untuk kehadiran adik-adik semua di hari ini. Saya sangat senang sekali bersama rekan-rekan Sir. Di hari ini ada Ibu Della Sapetri bersama dengan Ibu Anggi yang boleh bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran di hari ini. Dan seharap pembelajaran di hari ini bisa masuk ke dalam kepala kita dan bisa kita kelola untuk membedakan dua kata ini, karena memang terjadi di lingkungan sekitar kita terkait dengan fakta dan opini. Dan kita akhiri pembelajaran kita di hari ini, pertemuan juga kita di hari ini dengan kita bertepuk tangan ya. Ya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya dan sampai jumpa.